Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kali ini kita akan pemantapan mengenai soal-soal sudut istimewa trigonometri yang ada di kuadran 1, yaitu di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, untuk nomor 1, di sini ada cos 60 derajat ditambah sin 30 ditambah 2 tan 45. Nah, masing-masing kita ganti dulu. Cos 60 berapa? Cos 60 itu adalah setengah. Ganti. Setengah ditambah sin 30 berapa? Sin 30 setengah. Ditambah 2 dikali tan 45. Tan 45 adalah 1. Oke, jadi sama dengan, nah ini karena si setengah sama setengah ini kan penyebutnya sama-sama 2. Jadi atasnya boleh langsung dijumlah. Jadinya 1 tambah 1, 2 per 2. Ditambah 2 kali 1, 2. Berarti hasilnya 2 bagi 2, 1 tambah 2, sehingga hasilnya 3. Easy sekali, oke? Nah, di sini ada pi per 6, pi per 4, pi per 3, pi per 2. Nah, nilai pi sendiri itu adalah 180 derajat ya. Jadi ini kalau misalnya pi per 6 berarti 180 bagi 6. Oh, sama aja. Ini artinya pi per 6 itu sama aja 30 derajat. Pi per 4 berarti 180 dibagi 4 hasilnya 45. Berarti pi per 4 itu sama juga dengan 45 derajat. Begitu seterusnya, oke? Jadi kalau misalnya ada soal sudutnya itu masih bentuk pi per berapa gitu ya, masih dalam bentuk pi, berarti diubah dulu ke bentuk derajatnya. Oke? Nah, sekarang nomor 2 kita ganti. Cos 60 berapa? Cos 60 tadi setengah. 1 per 2 per sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, di sini supaya lebih efisien, ini kan atas bawah ada setengah ya. Jadi bisa kita coret, coret, coret. Berarti sisanya, ini berarti coret-coret itu sama-sama dibagi setengah. Setengah dibagi setengah, 1 berarti ya kan. Setengah bagi setengah, 1. Berarti yang atas nih sisanya berapa? Sisanya 1 per 1 kali akar 3. Ya, sisanya akar 3. Nah, ketika ada bentuk akar di penyebut di bawah nih, maka kita harus rasionalkan gitu. Sebenarnya sih udah selesai, tapi karena bentuk akar itu nggak boleh di penyebut, jadi harus kita rasionalkan dikali lagi dengan akar itu sendiri gitu ya. Jadi akar 3 per akar 3. Jadinya 1 dikali akar 3, akar 3 per akar 3 dikali akar 3, akar 9. Atau sama dengan akar 3 per akar 9 itu adalah 3. Atau bisa juga ditulis 1 per 3 akar 3. Begitu. Oke? Oke, untuk soal nomor 3, sama dengan, kita ganti dulu semuanya ya. Tan 30 adalah tan 30 sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 per sin 60 itu adalah setengah akar 3 dikali cos 60 adalah setengah. Kemudian tan 60 adalah akar 3. Di sini kita bisa coret dulu nih, mana atas bawah ada yang sama nggak kira-kira? Oh, ini ada nih, sama-sama akar 3, coret. Ada lagi nggak? Oh, ini ada setengah, bisa dicoret juga nih. Gitu. Jadi sisanya adalah 1 per 3 sama akar 3. Nah, di sini harus hati-hati juga nih kalau misalnya dicoret seperti ini. Jadi sama dengan, ini kan berarti hasilnya 1, ya kan? Sama-sama dibagi setengah. Hasilnya 1 ini juga nih, setengah bagi setengah kan 1. Ini akar 3 dibagi akar 3, 1. Akar 3 bagi akar 3, 1. Gitu. Jadi ini sisanya adalah 1 per 3 per, yang bawah tinggal 1 kali 1 kan? 1 dikali, ini berarti 1 per 3. Nah ini, 3 di sini akar 3. Berarti sama dengan nih 1 per 3 dibagi 1. Ya 1 per 3 ya kan. Kemudian dikali 1 per akar 3. Baru deh kita kaliin atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau bentuk pecahan atas kali kalau pecahan perkalian berarti atas kali atas, 1 kali 1, 1. Bawah kali bawah, 3 dikali akar 3 berarti 3 akar 3 gitu ya. Nah, ini kan bentuknya masih masih bentuk akar. Nah, kalau penyebut bentuk akar maka harus dirasionalkan, dikali lagi dengan akar 3 itu. Berarti akar 3 per akar 3. Karena di sini adanya akar 3 ya berarti dikalinya sama akar 3 per akar 3. Kalau misalnya di sininya akar 2 ya berarti dikalinya sama akar 2 per akar 2 gitu ya. Kemudian sama dengan kita kaliin deh 1 kali akar 3 ya 1 akar 3 atau akar 3 aja boleh. Kemudian 3 akar 3 dikali akar 3 berarti kan 3 akar 9. Jadi kalau misalnya bentuk akar ya dikalinya sama bentuk akarnya nih gitu.
jadi akar 9 kan. Sehingga atasnya jadi tetap akar 3. Nih 9-nya akar 9 berapa? 3 ya kan. Berarti 3 dikali 3 berarti sama dengan akar 3 per 9. Atau bentuk lainnya bisa juga ditulis 1 per 9 akar 3. Atau bisa juga ditulis 1 dikali akar 3 per 9. Ini sama aja. Boleh ini, boleh ini, boleh ini. Sama, oke? Kemudian nomor 4, kita ubah dulu. 3 dikali kosekan 60. Kosekan 60 itu adalah 2 per 3 akar 3. Ditambah 6 dikali sekan 30 adalah sama. 2 per 3 akar 3. Dikali kotangan 45. Kotangan 45 adalah 1. Berarti sama dengan, nah di sini kalau perkalian nih, si 3-nya boleh dicoret nih. 3 sama 3 ini boleh dicoret juga boleh. Kemudian kalau misalnya mau dikaliin dulu juga boleh. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 kan 6. 6 bagi 3 berapa? 2. Sama aja ya kan. Kalau misalnya dicoret juga sisanya adalah 2. Di sini masih ada akar 3. Ditambah, nah ini mau dikali atau mau dibagi? Boleh, bebas aja. Kalau dikali dulu berarti 6 kali 2, 12. 12 bagi 3, 4 ya kan. Akar 3. Kalau misalnya mau dicoret, berarti sama-sama dibagi 3. 1, ini dibagi 3, 2. 2 dikali 2, 4 gitu, oke? Oh, ini tadi itu dikali dulu ya sama 1. Tapi karena dikali 1 ya sama aja berarti. Oke? Jadi hasilnya 4 akar 3. Sehingga, nah, kalau bentuk akarnya ini sama, berarti angka depannya boleh kita jumlah. Tapi kalau misalnya bentuk akarnya ini berbeda, nggak boleh kita jumlah, nggak bisa. Oke, karena beda sukunya. Jadi ini karena sama-sama angka 3, jadi angka depannya boleh kita jumlah. Jadi 2 tambah 4, 6. Akar 3, begitu. Oke? Selanjutnya ada 7 soal lagi untuk pemantapan di sudut istimewa. Check it out. Oke, untuk yang nomor 1, kita ubah dulu. Masing-masing sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikurangi kosekan 60 adalah 2 per 3 akar 3, ya kan? Nah, sekarang cek. Akarnya berbeda, ya kan? Terus kemudian pecahan yang angka yang di depannya ini tidak ada unsur yang sama antara keduanya, ya kan? Karena di sini penyebutnya 2, yang ini penyebutnya 3, berarti nggak bisa dibuat faktor. Jadi selesai dikerjakannya sampai sini aja. Oke? Kemudian, yang nomor 2, tan 45. Tan 45 itu adalah 1. Nah, ada pangkatnya 2, berarti sini pangkat 2 dikali kosekan 45 itu adalah setengah akar 2 dikurangi sin 60 adalah setengah akar 3 dikali cos 0 adalah 1. Oke, sekarang ingat kalau bentuk operasi hitung itu yang pertama dikerjakan adalah perkalian dan pembagian. Jadi kalau misalnya ada perkalian, dikerjakan yang perkaliannya dulu. Nih 1 kuadrat ya berarti 1 kan. 1 kali setengah akar 2 ya setengah akar 2. Setengah akar 2 dikurang setengah akar 3 dikali 1 ya setengah akar 3. Nah, di sini nih baru karena cek dulu pertama. Akarnya sama enggak dalamnya angkanya? Berbeda kan? Yang ini akar 2, ini akar 3. Berarti nggak bisa. Kemudian yang ini cek lagi. Oh, ternyata angka depannya sama nih. Sama-sama setengah. Berarti setengahnya bisa kita tarik keluar. Jadi sisa yang ada di dalam kurung adalah tinggal si akar 2 dikurangi sama akar 3. Jadi ini bentuk lainnya dari ini. Gitu. Jadi kalau misalnya setengah dikali akar 2, ya tetap hasilnya setengah akar 2. Setengah dikali negatif akar 3 ya hasilnya negatif setengah akar 3. Jadi ini adalah bentuk sederhananya dari bentuk ini. Begitu. Oke? Jadi hasilnya ini. Lanjut untuk nomor 3. Kita ganti dulu seperti biasa. 3 dikali cos 30 adalah setengah akar 3. Cos dikali setengah akar 3. Kemudian dikurangi sin 30 adalah setengah. Ditambah sekan 30 adalah 2 per 3 akar 3 ditambah cos 60 adalah setengah. Oke, di sini ada negatif setengah, di sini ada positif setengah. Jadi sama aja 0 ya, hasilnya 0 ya. Negatif setengah ditambah setengah berarti hasilnya 0. Berarti kita boleh coret. Kemudian ini berarti 3 dikali 1 berarti 3 per 2 akar 3. Kemudian ini ditambah 2 per 3 akar 3. Nah, sekarang lihat ada yang sama enggak? Oh, ternyata nih sama-sama akar 3. Berarti karena sama-sama akar 3, angka yang depannya ini bisa kita hitung. Gitu ya. Jadi sama aja. 3 per 2 ditambah 2 per 3 dalam kurung
Di luarnya ini ada akar 3. Jadi kita hitung yang angka depannya nih, pecahan yang di depannya. Oke, karena pecahan penjumlahan itu harus penyebutnya sama, maka ini kan masih beda. Berarti kita samakan dulu kan ya. Berarti KPK 2 sama 3 itu berapa? Yaitu 6. Jadi KPK 2 sama 3 adalah 6. Yang bisa dibagi 2 dan 3 itu 6. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 3, 9. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 2, 4. Oke. Kemudian nanti hasil akhir yang ada di dalam kurung nanti di belakangnya ada K3-nya gitu. Sama dengan karena udah sama penyebutnya, berarti 9 tambah 4 adalah 13/6. Akarnya adalah akar 3. Gitu. Oke. Bisa juga ditulis akar 13 akar 3/6. Ini juga sama aja. Oke. Sekarang nomor 4. Nah, tunjukkan bahwa tan 30 sama dengan sin 60 per 1 tambah cos 60. Berarti disuruh tunjukkan apakah tan 30 itu hasilnya sama dengan sin 60 per 1 tambah cos 60 gitu. Jadi tan 30 itu berapa? Tan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Oke, kita cek apakah kanan kiri nanti hasilnya sama. Kemudian sin 60 itu adalah 1/2 akar 3 per 1 ditambah cos 60 adalah setengah. Oke. Nah, sekarang ini yang di sebelah sini kan sama ya, 1/3 akar 3, jadi kita keep dulu. Nah, sekarang kita kerjain dulu nih yang ada di ini yang sebelah kanannya nih. 1 ditambah setengah. Berarti ini si 1 yang ini kita ubah karena di sini penyebutnya 2, berarti jadinya nanti 2/2. Kenapa 2/2? Ya karena kita mau menyamakan penyebutnya. Tapi karena di sini bentuknya 1 ya, berarti jadinya 2/2. 2 dibagi 2 itu senilai dengan 1 gitu. Oke? Berarti tulis lagi setengah akar 3 sama dengan ini di sini. Terus di bawahnya adalah 2/2 ditambah 1/2. Berarti sama dengan, tulis lagi nih, sama dengan 1/2 akar 3 per 1. Nah, ini kan udah sama nih. Berarti hitung nih, 2 dikali 1, 3/2. Begitu kan? Kemudian berarti sama dengan, nah di sini nih, karena dia pembagian bisa kita ubah jadi bentuk perkalian. Kalau misalnya jadi bentuk perkalian, maka nanti dibalik nih. Ini kan penyebutnya 2, berarti nanti jadinya 2-nya di atas. Jadinya kan ini tadinya 3/2, maka nanti jadinya 2/3. Jadi kita ubah ke bentuk perkalian ya. Akar 3 dikali 2/3 gitu. Nah, ini sama-sama punya 2 nih. Bisa kita coret. Sehingga di sini hasilnya adalah 1 dikali akar 3 kan 1 akar 3. Akar 3 ini 1 kan ya. Nah, udah berarti akar 3 aja per 3 di sini. 3. Nah, ini bentuk ini bisa juga sama juga kalau misalnya mau kita ubah ke bentuk lain ya 1/3 akar 3 gitu. Atau 1 akar 3 per 3 juga sama aja. Nah, sekarang berarti sama kan ya? Yang sebelah kirinya 1/3 akar 3, sebelah kanannya 1/3 akar 3. Jadi dengan 1/3 akar 3. Oke, berarti terbukti benar. Oke. Oke, untuk yang nomor 5, di sini bentuk sudutnya atau derajatnya masih dalam bentuk pi. Pi per pecahan gitu ya, pecahan berapa gitu ya. Nah, di sini pi per 6, berarti artinya pi itu senilai dengan 180 derajat gitu. Jadi, pi per 6 sama dengan 180 dibagi 6, berarti sama aja dengan sin tan 30 derajat gitu. 2 dikali tan kuadrat 30 derajat dikurangi 1. Oke, sekarang tan 30 berapa? Tan 30 adalah 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 dikali dengan, dikuadratkan dikurangi 1. Maka, kita kuadratkan dulu yang ada di dalam kurung semua. Yang ada di dalam kurung ya. Jadi semuanya dikalikan atau dikuadratkan gitu. 2 dikali 1/2, 1. 3/3, 3/2, 9. Terus akar 3 dikali akar 3, akar 9 gitu. Dikurangi 1, maka hasilnya 2 dikali. Ini berarti kan akar 9 ini kan 3 ya. Jadinya 1/9 dikali 3. Atau ini boleh juga 1 kali 3 juga boleh langsung. Nah, sekarang sama dengan
2 dikali 1, 2. 2 dikali 3, 6. 6 per 9 dikurangi 1. Nah, sampai sini, maka ini kan bentuk pecahan ya. Jadi, karena ini 1, maka satunya ini kita ubah ke bentuk pecahan. Diubahnya ke pecahan berapa? Dilihat penyebutnya. Karena di sini penyebutnya 9, maka si 1 ini kita ubah ke 9 per 9. 9 per 9, maka hasilnya adalah 6 dikurangi 9 negatif 3 per 9. Atau bentuk paling sederhananya adalah 3 dibagi 3, 1. 9 bagi 9, 3 gitu. Sama-sama dibagi 3. Jadi hasilnya adalah negatif 1 per 3. Tuh. Oke. Kemudian, untuk yang nomor 6, nah di sini disuruh tunjukkan lagi nih, apakah yang ada di sebelah kiri ini senilai dengan yang sebelah kanan, gitu. Berarti sama-sama kita hitung nih yang ini mah, 2 dikali cos 30, cos 30 itu kan 1/3 × 3, ya kan? Dikuadratkan, kemudian cos 60 itu adalah setengah ditambah 1. Oke, yang sebelah kiri berarti karena kuadrat, berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Atau boleh juga langsung nih diganti gitu. Jadi akar 9 berapa? 3 kan ya? Oke, kemudian, nah ini 1 ini kita ubah penyebutnya. Jadi karena di sini penyebutnya 2, maka si 1 ini kita ubah jadinya 2 per 2 gitu. Kemudian, yang ini jadinya, berarti kan 2 dikali 1, 2. 2 per 4 dikali 3. Ini jadinya 3 per 2. 2 dikali 3, 6. 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Sama nggak nih? Coba kita sederhanakan dulu bentuk yang ini. Sama-sama dibagi berapa? 4 sama 6. Atau 6 sama 4 bisa sama-sama dibagi 2. Berarti 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Sama dengan 3 per 2. Ternyata kanan kirinya sama. Sehingga terbukti deh benar bahwa 2 cos kuadrat 30 sama dengan cos 60 ditambah 1 gitu. Oke? Oke, yang terakhir. Nah, sekarang kita ubah dulu ke bentuk derajatnya ya. Berarti sama dengan pi per 3. Pi per 3 itu berarti kan 180 dibagi 3 adalah 60. Berarti 5 kotangan 60 derajat per. Terus pi per 4 berarti pi per 4 180 dibagi 4 adalah 45. Sehingga ini sama aja cos 45 derajat. Sama dengan 5 dikali kotangan 60 itu adalah 1/3 akar 3 gitu. 1/3 akar 3 per cos 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Sama dengan, berarti ada yang sama nggak nih atas bawah? Oh, ternyata tidak ada yang sama. Maka ini kita kaliin masing-masing dulu nih, yang atas dulu nih ya. 5 dikali 1 jadinya 5 per 3. 5 per 3 akarnya 3. Nah, si akar 3 ini kita kita deketin sama akar 5 aja ya. Dibagi 1 kali akar 2, ya berarti akar 2 per 2 gitu. Kemudian berarti karena ini penyebutnya pecahan bagi pecahan, maka kita ubah ke bentuk perkalian. Jadi 5 akar 3 per 3 dikali dengan, nah ini penyebutnya kita balik nih, jadinya 2 per akar 3 gitu. Akar 3. Akar 2 gitu. Hingga kalau perkalian berarti atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Nah, ini 5 dikali 2, 10. 10 akar 3 per 3 dikali akar 2 jadinya 3 akar 2. Nah, karena bentuk penyebutnya masih ada bentuk akarnya, maka kita rasionalkan. Kita rasionalkan lagi dengan akar 2. Karena di sini akarnya 2, ya berarti dirasionalkannya dengan akar 2 per akar 2 gitu. Sama dengan, berarti ini 10 akar 3 dikali akar 2, berarti yang dikalinya itu adalah si akarnya nih. Jadinya 10 akar 6 gitu. Jadi perkaliannya itu akar kali akar, terus angka depan kali angka depan gitu ya. Kemudian di sini berarti 3 dikali akar 4 gitu. Akar 4 ya bener kan ya, akar 2 dikali akar 2 jadi akar 4. Maka sama dengan, jadi 10 akar 6 per 3 dikali akar 4 itu adalah 2. Maka
Ini bisa boleh kita kalikan dulu jadinya 10 akar 6 per 3 dikali 2, 6 gitu ya. Berarti kita ubah lagi ke bentuk paling sederhana. 10 sama 6 bisa sama-sama dibagi berapa? Bisa sama-sama dibagi 2. Ya berarti ini hasilnya adalah 10 bagi 2, 5. Akar 6 per 6-nya dibagi 2 adalah 3. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 5 akar 6 per 3. Atau bisa juga si 5 akar 6 per 3 ini ditulisnya 5 per 3, si 6-nya di sini gitu. Boleh juga bentuknya seperti ini, ditulisnya gitu. Oke? Silakan disimak kembali jika kamu misalnya masih ada yang belum paham atau bisa bertanya ya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga dapat dengan mudah dipahami. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.